Hello guys, welcome back to another day, another tutorial with Nasha, aka me. So today, hari ini gue mau bahas tentang VLOOKUP and HLOOKUP. Jadi dua hal itu adalah kedua hal yang sangat penting, yang amat sangat penting untuk digunakan, redundant, untuk digunakan di Microsoft Excel atau Google Sheet. Tapi kali ini gue bakal bahasnya dipakai Google Sheet, karena gue sendiri pakai Google Sheet. So, okay, just let's get to it. So, what is actually VLOOKUP and HLOOKUP? Jadi sebenarnya mereka itu adalah suatu formula untuk menemukan data berdasarkan satu acuan atau keyword yang ada di table tersebut. Karena sebenarnya kan table itu gede banget kan. Jadi ya, we need some formula to get something out of a keyword gitu. Nanti gue bakal contohin. Tapi sebenarnya apa bedanya VLOOKUP sama HLOOKUP itu? Ya, VLOOKUP sama HLOOKUP tuh basically just the vertical and horizontal. V-nya vertical, hanya horizontal. Jadi, in short, ya VLOOKUP itu buat tabel yang ke bawah. Kalau HLOOKUP itu buat tabel yang ke kanan. Gitu. Nah, I will give you some pre-explanation before going to the example. But, so yeah, just, we'll see, okay? Nah, kita langsung aja deh ke tabelnya. Gue udah bikin di sini ada dua table. Yang pertama itu adalah table VLOOKUP. Yang kedua itu tabel HLOOKUP. Yang di sini. Nah, what is exactly they're doing right now? Ya, di sini gue membuat sebuah application table untuk kita menggunakan the actual VLOOKUP-nya. VLOOKUP ini kan kita bisa lihat nih di sini. Kita ada project name, ada loan, ada company, ada owner. Semua masing-masing punya nama kan kolomnya, dan datanya itu ke bawah. Nah, apa sih yang kita mau dan apa sih yang kita gunain? Di mana sih pakai VLOOKUP itu ya? Di sini kan kita tuh pengen tahu nih loan-nya dari project A atau misalnya project gue rela deh gitu. Loan-nya berapa? Company-nya apa? Owner-nya apa? Nah, disinilah di ketiga cell inilah kita memasukkan rumus VLOOKUP gitu. Nah, acuannya adalah ya project name itu. Nah, project name itu kan ya semuanya datanya ada di table yang ini kan. Makanya kita bisa pakai rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP itu sebenarnya apa sih? Apa aja sih rumusnya? So, nah in short tuh kita butuh 3 variabel. Pertama, kita butuh keyword, kita butuh range, kita butuh index. Keyword itu apa? Yang gue bilang tadi, keyword itu kayak acuan gitu deh. Nah, ya kita udah tau lah VLOOKUP kita bakal ke bawah kan datanya. Jadi kita keywordnya pilih salah satu yang tadi yang project name, terus range-nya apa? Range itu ya data dari si tabel ini atau tabel VLOOKUP yang tadi gue tunjukin di sebelumnya. Nah, index itu apa sih? Nah, index itu adalah urutan dari si kolom yang kita punya kalau di VLOOKUP. Jadi kolom pertama kan tadi kita lihat kolom pertama itu kan project name, kolom kedua loan, kolom ketiga company, kolom keempat owner. Jadi ya udah, berarti kolom pertama indeksnya 1, yang loan 2, company 3, owner 4 gitu. Nah, kalau di contoh ini kita tuh kan pengen tahu loannya berapa. Berarti kita tinggal masukin rumus VLOOKUP tab search key itu keyword yang tadi gue bilang. Berarti kan kita pakai si cell ini nih, project name. Acuan kita apa sih project name? Oke, berarti project name ya, koma range-nya itu adalah data dari tabel yang mau kita garap. Nah, di sini kita nggak usah blok si headingsnya, kita langsung blok datanya aja. Terus index tuh apa? Index tuh data yang mau kita pengen ini. Si loan ini kan kita pengen tahu. Berarti ya udah, indeksnya loan itu di table yang sebelumnya apa? Indeksnya itu adalah 2 gitu. Jadi kita koma 2. Kita taruh di sini. Oke. Terus gue lupa jelasin lagi satu.
Is sorted itu di sini adalah kayak dia tuh nilainya true atau false. Kalau true berarti artinya tuh datanya berurutan. Jadi tuh ini kayak datanya berurutan nggak? Kalau true berarti datanya berurutan. Kalau false berarti datanya nggak berurutan. Nah, kalau di data yang kita punya ini, datanya nggak berurutan. Jadi kita taruh false. Gitu, terus kita tutup kurung deh. Udah, jadi kita bisa tahu loan-nya dia berapa dari menggunakan VLOOKUP itu, gitu. Nah, sama kan kita pengen tahu company-nya apa sih, gitu kan. Ya udah, kita pakai rumus VLOOKUP lagi. Terus search key-nya berarti sama, project juga. Terus range-nya juga table yang kita garap. And then indeksnya berarti company kan indeksnya 3 kan di sini. Terus habis itu juga nggak berurutan, ya udah kita taruh false. Gitu. Udah ketahuan kan tuh, bener kan datanya sama. Sama matching juga gitu, VLOOKUP, acuannya apa, terus range-nya berapa, blok semuanya. And then indeksnya owner berarti 4. Terus false. Gitu deh. Nah, jadi kalau misalnya lu pengen ganti-ganti, misalnya gue pengen tahu nih EV battery berapa, udah otomatis keganti semua. Gitu, it's so easy, right? Gitu. Nah, selanjutnya nih buat si HLOOKUP. HLOOKUP itu kan horizontal. Jadi di sini kita bisa lihat nih tabelnya nih. Sama di sini juga ada application table-nya. Jadi di sini kita punya 2 row ya. Satu income sama tax rate. Kita tuh pengen tahu deh kalau misalnya income gue segini, taxnya berapa gitu. Ya udah kalau gitu. Oh ya, tapi ini bedanya ya. Data yang gue buat ini berurutan. Nah, jadi dari kecil ke besar. Kan bisa lihat kan di sini 1000, 4000, 9000, 12, terus habis itu taxnya 2479 gitu. Itu kita bisa juga pakai tuh, pakai buat lookup function kayak gitu. Nah, makanya di sini income ini kita jadiin sebagai acuan keyword. Nah, jadi bedanya adalah di sini ya udah rumusnya HLOOKUP aja. Oke, gue pengen tahu deh kalau pendapatan gue 4.000 gitu ya. Pendapatan gue 4.000, tax rate gue berapa? Berarti kita pakai rumus HLOOKUP. Search key-nya adalah acuannya si income, koma index, balik lagi. Cuman datanya aja, heading sih nggak usah. Terus abis itu indeksnya berapa? Kalau tadi kita indeksnya itu ke kanan, kalau yang ini indeksnya ke bawah. Jadi berdasarkan row. Jadi income itu indeks 1, tax rate itu indeks 2. Nah, berarti tax rate yang kan kita pengen tahu tax rate-nya berapa. Berarti ya udah kita taruh 2 di sini. Is sorted true. Berarti karena kita datanya berurutan. Nah, gitu. Kalau misalnya datanya berurutan, kita bisa ganti-ganti sesuai nilai, dan ini mostly numerical ya. Jadi misalnya, gue pengen tahu deh, misalnya angkanya yang di luar dari tabel ini. Gue pengen tahu kalau gaji gue 8.000, berapa tax gue? Oh oke, 4%. Kalau income gue 2.400, berarti tax gue 2%, karena dia itu di atas 2%, tapi di bawah 4%, jadi masih masuk ke tax rate yang pertama. Gitu sih sebenarnya kalau pakai angka yang di luar range. Jadi sebenarnya intinya ya kalau misalnya kita bisa menyingkat ya HLOOKUP sama VLOOKUP, bedanya cuman di datanya tuh bentuknya tabelnya ke bawah atau ke samping. Kalau ke bawah kita pakai vertikal, VLOOKUP, kalau ke samping kita pakai HLOOKUP gitu. So basically you have to pay attention on what do you want to know and what is the actual keyword for that. Apa acuan data lo dan apa yang pengen lo tahu gitu. Dan tinggal lo masukin aja. Gitu sih. Jadi I think that is all from today's today's lesson, I guess. Thank you so much for watching this video. I would really appreciate you. Don't stop believing in yourself, keep studying things. Sorry kalau tulisan gue jelek atau penjelasan gue terlalu panjang, but I hope that you would really understand what is actually VLOOKUP, HLOOKUP. Jadi mulai hari ini lo udah gak perlu nanya-nanya or Google lagi.
all you have to do is just jump in right to the work that you have right now. Bye guys.